Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang potret orang tua saleh dan anak saleh, tentu tidak akan bisa melepaskan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah sosok teladan orang tua yang saleh dan mempunyai anak-anak yang saleh. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesalehan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua di surat As-Saffat. Di ayat ke-100 Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan waladan salihan minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh, yang mana anak itu termasuk dari orang-orang yang saleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan auladan muti'in. Apa maksud doa Nabiullah Ibrahim? Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Maksudnya anak-anak yang saleh adalah auladan muti'in, anak-anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat berikutnya 101, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Lalu kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim. Dia akan mendapatkan anak, mempunyai anak yang sangat sabar, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Masih dalam tafsir yang sama, tafsir Ibnu Katsir, disebutkan usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat mendapatkan anak pertamanya yaitu Nabiullah Ismail, usianya 86 tahun. Dan kemudian lahirlah anak kedua yaitu Nabi Ishak. Saat itu usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam 99 tahun. Lalu di ayat ke-112 Allah juga menyatakan fabasyarnahu bi Ishaq nabiyya minas salihin. Dan kami berikan kabar gembira Nabi Ibrahim, dia akan mendapatkan anak yang bernama Ishak. Dia seorang nabi dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Hadirin rahimakumullah, ada satu keteladanan Nabiullah Ibrahim yang sering kita lupakan sebagai orang tua. Apa itu? Perhatian kita terhadap jiwa dan rohani anak-anak kita melalui doa, zikir dan wirid kita. Banyak sekali orang tua yang ketika anaknya sakit secara fisik, dia pusing, dia bingung, dia susah, dia sedih. Tapi ketika akhlak anaknya rusak, hati anaknya sakit, moral anaknya tidak bisa diatur, orang tua santai-santai saja.
ketika hanya hujan rintik-rintik atau gerimis, orang tua melarang anaknya pergi ke TPQ, ke musola, ke masjid, ke madrasah untuk belajar Al-Quran. Ketika anaknya alasan apa saja gak ngaji, orang tuanya biasa-biasa saja. Ini sekarang yang terjadi di lingkungan kita, atau bahkan itu sudah ada dalam diri kita sebagai orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak kita tidak hanya fisik saja kita perhatikan, tapi rohaninya, jiwanya, pendidikan agamanya juga harus kita perhatikan. Doa orang tua kepada anaknya, untuk anaknya sangat mustajabah. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajabah, yang tidak mungkin diragukan lagi. Da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Da'watul musafir, doanya orang yang musafir bepergian. Wa da'watul walidain ala waladihima, dan doa kedua orang tua teruntuk anak. Saya yakin hampir 90% yang ada di masjid ini hafal dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbil habli minas salihin. Tapi pertanyaannya, seberapa sering kita baca doa ini, ma'asyiral muslimin? Jangan mimpi kita ini nanti ketika kita di alam kubur, kita sudah mati terkubur dan terbujur, kita didoakan oleh anak-anak kita, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan mimpi kita ingin seperti itu. Kalau selama kita masih hidup, kita tidak pernah mendoakan anak-anak kita. Doa Rabbi habli minas salihin tidak sampai 10 detik. Sesibuk apapun kita, pasti kita masih sempat membaca doa Rabbi habli minas salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bisa anak itu menjadi anak yang saleh kalau dia tidak terlahir dari orang tua yang saleh. Maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah, kita harus berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh. Kita carikan anak kita rezeki yang halal, kita perhatikan rohaninya, kita perhatikan pendidikan agamanya, kita perhatikan fisiknya, dan juga kita perhatikan rohaninya dengan doa, zikir, dan tirakat kita untuk anak-anak kita. Semoga doa-doa terbaik kita untuk anak kita nantinya bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang menjadi mesin pencetak pahala orang tuanya meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Janji Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah kebaikannya, illa min thalath, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir, au waladin salihin, anak yang saleh. Bagaimana anak saleh itu? Dia da'ulah. Anak saleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh yang tidak pernah lupa mendoakan kita meskipun nantinya kita sudah tiada. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.